Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jember. Video ini kami buat untuk menyelesaikan proyek UAS mata kuliah Pancasila kelas 12 tentang menganalisis kasus pemaksaan jilbab terhadap siswa SMA dengan dosen pengampu Ibu Fanatus Syamsiah. Kelompok kami beranggotakan 5 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk mengerjakan tugas kali ini. Sebelum kita menonton video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Oke, langsung saja. Inilah media video analisis kami. Bagi SMK 2, Iya, ini adalah kewajiban Pak ya. ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Iya, Bapak lihat tadi sudah Iya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui iya. setiap. Yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak, lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Kasus pemaksaan jilbab terhadap siswi non-muslim di SMKN 2 Padang ini jadi viral setelah orang tua sang siswi mengunggahnya di media sosial 21 Januari 2021 lalu. Pihak SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat beralasan ada kesalahan dalam penerapan kebijakan seragam sekolah. Pihak sekolah pun meminta maaf dan berjanji melakukan evaluasi aturan berseragam. Nah, barusan kita sudah melihat nih video tentang kasus pemaksaan jilbab terhadap siswi di SMAN 2 Padang, Sumatera Barat 21 Januari 2021 lalu. Nah, di sini saya akan membahas tentang pokok permasalahannya terlebih dahulu. Pokok permasalahan utama terkait kasus ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Pemaksaan tersebut mencerminkan adanya pembatasan atas kebebasan individu dalam mengekspresikan agama mereka sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tentunya hal ini melanggar hak setiap individu untuk menjalankan agama atau keyakinannya tanpa paksaan dari orang lain, terutama termasuk sekolah dan institusi lainnya. Perlindungan terhadap kebebasan beragama merupakan prinsip dasar yang penting dalam masyarakat yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Setelah kita membahas pokok permasalahan tadi, pastinya ada dampak yang ditimbulkan dong dari kasus ini. Nah, langsung saja kita simak penjelasannya dari rekan saya. Halo, saya Dia Suhatrianti dengan akhirnya NIM 1061. Saya di sini akan menjelaskan dampak dari permasalahan pemaksaan jilbab di sekolah. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Pemaksaan jilbab di sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak kebebasan beragama dan hak kebebasan berekspresi. Yang kedua, dampak pada kebebasan individu. Pemaksaan jilbab di sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu dalam berpakaian dan beragama. Ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dan perasaan terkekang pada siswa yang merasa dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut tanpa mempertimbangkan kehendak dan keyakinan pribadi mereka. Yang ketiga, dampak psikologis. Pemaksaan jilbab dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada individu yang dipaksa. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Yang keempat, penghambatan pendidikan. Pemaksaan jilbab dapat menghambat akses siswa ke pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak ingin mengenakan jilbab mungkin merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh pihak sekolah, yang dapat menghalangi mereka dari partisipasi penuh dalam kegiatan sekolah dan pendidikan. Ini dapat berdampak negatif pada prestasi akademik dan perkembangan pribadi siswa. Barusan kita sudah mendengarkan nih dampak dari permasalahan terkait kasus ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan toleransi tentunya. Kita simak pembahasan toleransi kali ini dengan rekan saya.
Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina keyakinan orang lain. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, sebab sikap toleransi dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama meski terdapat perbedaan. Dalam kasus pada video yang kami ambil, hal tersebut tidak mencerminkan sikap toleransi, di mana dalam peraturan sekolah mewajibkan siswa-siswinya untuk mengenakan kerudung. Sedangkan sekolah tersebut adalah sekolah negeri yang di mana siswa-siswinya tidak hanya yang beragama Islam saja. Patutnya pihak sekolah tidak memaksakan kehendak muridnya untuk mengenakan kerudung. Tindakan tersebut adalah contoh memaksakan kehendak orang lain untuk sepaham dengan kita. Tentunya, hal tersebut tidak mencerminkan sikap-sikap Pancasila. Setelah kita menjelaskan tentang toleransi, pastinya ada hubungannya dong dengan Pancasila, dampak tadi dan juga toleransi tersebut. Nah, di sini dampak, kasus, dan dihubungkannya dengan Pancasila akan dijelaskan oleh rekan saya. Adanya peraturan wajib berhijab bagi semua siswi di SMK 2 Padang ini telah banyak sekali menuai kontroversi karena intoleransi beragama. Adanya peraturan ini, banyak sekali wali murid yang mengeluh kesah karena anaknya diwajibkan untuk berhijab, meskipun mereka non-muslim. Para wali murid banyak sekali yang mengirimkan pesan kepada Presiden, Kemendikbud, serta Komnas HAM yang berisikan tentang harapan agar tidak ada lagi kasus tentang toleransi di lembaga pendidikan. Nadiem Makarim menilai bahwa peraturan ini telah melanggar undang-undang beserta nilai-nilai Pancasila. Menurut kelompok kami, peraturan di atas telah melanggar sila pertama dan sila kelima. Sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama melanggar karena tidak menghargai dan tidak bertoleransi antar agama. Sedangkan pada sila kelima, yaitu karena adanya pemaksaan peserta didik untuk memakai hijab. Nah, kita sudah sampai nih pada topik pembahasan terakhir tentang solusi terhadap kasus tersebut. Bagaimana sih solusinya? Simak penjelasannya berikutnya. Yang selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang dilakukan dalam permasalahan ini yaitu dari pemerintah mencopot atau mengeluarkan pihak yang bersalah. Hal ini dikarenakan wali murid mengirimkan surat kepada Presiden, Kemendikbud, dan Komnas HAM. Dari kementerian menegaskan bahwa sekolah tidak boleh memaksa muridnya memakai pakaian yang kekhususan agama tertentu sebagai pakaian wajib. Sekian analisis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.